kelengkapan diri sebagai seorang muslim memiliki syakhsiyah Islamiyah. Kalau dalam orang sufi bahasanya insan kamil atau bahasa syakhsiyah Islamiyah. Itu sebenarnya harusnya kita ini mendidik generasi ini itu semestinya punya karakter yang lengkap. Bukan cuma kuat, lengkap. Karena Sultan Agung itu, Bapak Ibu, itu seorang ilmuwan besar. Ilmuwan. Dan tidak ada generasi khairul ummah tanpa ilmu, kan tidak mungkin ada. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Lawang ayat pertama saja, Iqra. Iqra itu ya baca. Saya tidak tahu berapa kekuatannya para pelajar dan mahasiswa yang ada di Sultan Agung, kekuatan membacanya. Kalau ada dibuat penelitiannya atau surveinya menarik, Pak, untuk dibuatkan program. Kenapa? Tidak ada. Peradaban Islam itu tidak hadir tanpa baca, Pak. Gak usah berpikir yang tinggi-tinggi, Anda baca aja malas. Kalau Anda baca malas, sekarang bayangkan, Pak dosen baru baca buku kalau ada tugas. Atau baca buku kalau mau nulis di jurnal. Baru baca buku kalau punya tugas nulis atau meneliti. Baca kalau lagi bimbing tok. Itu bukan membaca, Pak. Membaca yang sesungguhnya bukan itu. Karena kita perlu bacaan yang begitu. Silahkan baca, Pak. Ada beberapa buku yang ditulis bagaimana dahulu dalam sejarah Islam kekuatan bacanya muslimin. Karenanya muslimin melahirkan buku-buku terbesar yang tidak ada yang bisa menandingi agama atau bangsa manapun. Yang ditinggalkan sampai hari perpustakaannya. Yang dibakar, Pak. Perpustakaan Islam yang dibakar. Pertama yang dihanyutkan besar di Baghdad. Kalau memahami kata Baghdad di abad dinasti Bani Abbas, ya, itu harus dibayangkannya bukan Baghdad hari ini, tapi Baghdad adalah kota nomor 1 peradabannya di muka bumi saat itu. Itu Baghdad. Perpustakaan besarnya habis. Kita tahu dalam sejarah dihancurkan oleh Mongol. Habis. Pembakaran buku oleh Mongol terjadi di berbagai negara, bukan hanya di Baghdad. Dan makanya dulu waktu saya sekolah, Pak, itu seringkali kalau kita mengkaji nama-nama buku, disebutkan nama bukunya, penulisnya siapa, ditulisi mafqud. Buku penulisnya mafqud. Buku penulisnya mafqud. Mafqud itu hilang. Tapi bukunya ada, dan itu disebut-sebut dalam literatur, tapi si bukunya nggak ada. Dan biasanya akan diduga bahwa ini termasuk yang dibakar atau dihanyutkan di sungai Tigris. Itu segitu besarnya muslimin. Tapi buku yang tersisa mampu membangkitkan Eropa seperti hari ini. Apa nggak hebat muslimin, Pak? Itu semua bermula dari baca. Kalau sudah baca baru kita al-qalam. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra diulang kata 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca itu sampai diulang 2 kali, Pak. Pengulangan itu dalam bahasa Arab salah satu maknanya pasti penguatan. Tapi di sini bukan hanya penguatan. Karena ada kata setelahnya yang menunjukkan dia bukan hanya penguatan. Baru setelah 2 kali pengulangan kata Iqra, baca, baru kemudian alladzi 'allama bil qalam, baru bicara pena. Baru kita bisa nulis. Makanya kualitas tulisan kita hari ini payah, lemah, dikarenakan payah pula membaca kita. Maka ini menarik, kalau kita mau membangun generasi khairul ummah dari sini. Sultan Agung itu ilmuwan besar, Pak. Kita tahu lah salah satu karya besar Sultan Agung, kalau kita sampai sekarang masih lihat itu kalender itu, Pak, ya kan? Kalender yang kita punya itu yang di Jawa sini terutama itu gabungan antara kalender Hijriah digabung dengan kalender Saka. Kalender Saka, kalender Jawa. Dari kalender Jawa itu saya pernah dengarkan seorang ahli sejarah rahimahullah mengatakan bahwa kalender Jawa itu, Pak, punya akurasi yang lebih hebat dibandingkan kalender Masehi. Jauh sekali, ribuan tahun lebih akurat. Karena di dalam kalender Jawa itu tidak hanya membicarakan tentang masalah hari, tanggal, bulan, tahun, tapi bicara tentang banyak hal yang sampai sekarang ternyata saya juga pernah berdialog dengan orang sepuh yang masih memegang tanggalan itu ternyata masih akurat sekali untuk mengukur musim. Para petani, para nelayan, segala macam itu menggunakan kalender Jawa. Kita tahu para sesepuh kita pasti paham.
tentang bagaimana mengukur musim. Di kalender Jawa itu sampai tahu ini musimnya apa, bahayanya di mana, potensinya di mana, dan seterusnya. Itu dibaca. Jadi luar biasa. Sultan Agung menggabungkan itu, menggabungkan antara kalender Jawa, kalender Saka, digabungkan dengan kalender Islam, yaitu kalender Hijriah. Masalahnya adalah ini dua kalender yang berbeda, Pak. Karena Hijriah itu kalender yang dipakai oleh muslimin, Hijriah itu Qamariyah. Dan kalender Jawa, Saka itu kalendernya Syamsiyah. Jadi yang ini berdasarkan bulan, yang ini berdasarkan matahari. Itu digabung oleh Sultan Agung. Hari ini, Pak, ini ditulis tanggalnya tuh. Terpisah. 16 Syawal ini Hijriah. 17 Mei ini Masehi. Sultan Agung menggabungkannya. Bukan sembarang orang Sultan Agung. Masya Allah, ilmu besar. Ilmu besar. Itu artinya beliau paham betul tentang ilmu itu, dan betapa pentingnya itu dia paham betul. Dari Hijriah diambil apanya, dari kalender Jawa diambil apanya.